Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berhari Minggu. Pada hari Minggu ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-15. Bacaan-bacaan pada hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Ulangan, bab 30 ayat 10 sampai dengan 14. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 1 ayat 15 sampai dengan 20. Sedangkan Injil hari ini kita akan mendengarkan diambil dari penginjil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan sebagai orang Katolik, sejak awal kita mau menjadi Katolik, diperkenalkan tentang ajaran dari Allah, yaitu mencintai Allah dan mencintai sesama. Ini yang ditanamkan pertama-tama. Maka tidak heran kalau kita hafal 10 perintah Allah, kita hafal apa yang menjadi ajaran Tuhan, mencintai Tuhan dan mencintai sesama, kita semua hafal. Tetapi masalahnya, apakah kita telah melakukan, bukan hanya menghafal, tetapi melakukan ajaran cinta kasih yang diajarkan oleh Tuhan ini kepada kita. Dalam bacaan yang pertama hari ini, saudara-saudara kasih, Musa memanggil segenap orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, "Hendaklah engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini." Inilah ajakan dari Musa kepada orang Israel, berpegang teguh pada perintah Allah. Ini menjadi hal yang pokok penting bagi kehidupan mereka ini, karena Tuhan telah memberikan segala yang terbaik untuk hidup mereka. Maka Tuhanlah yang menjadi andalan hidup mereka. Untuk mencintai Allah, berpegang teguh padanya tidak susah. Karena dikatakan juga di dalam kitab Ulangan tadi, bahwa firman itu sangat dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Hendaklah engkau melaksanakannya. Jadi saudara-saudara kasih, bukan hanya menghafal tetapi melaksanakan, karena firman itu bukan jauh di langit tetapi ada dalam mulut dan hati kita semua. Kita bisa belajar dari ajaran kitab Ulangan ini, ajakan untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin mendapat berkat dari Dia yang selalu memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Saudara-saudara kasih, terus bagaimana mengasihi Allah yang tidak kelihatan itu? Mengasihi Allah yang tidak kelihatan memang susah. Kadang-kadang kita merasa sudah mencintai Allah, mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dan segenap akal budi. Tapi kadang-kadang kita juga merasa bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu kurang kita pahami. Dalam bacaan yang kedua, saudara-saudara kasih, dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, dikatakan bahwa Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi ini Allah yang tidak kelihatan ini ditampakkan dalam kehidupan umat manusia dengan kehadiran
Tuhan Yesus. Maka apa yang diajarkan, apa yang dilakukan oleh Tuhan ini adalah gambaran Tuhan yang melakukan banyak hal kebaikan-kebaikan di dalam hidup manusia. Maka saudara-saudara kasih, sekali lagi sebetulnya tidak menjadi sulit karena Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan itu, sehingga kita bisa meniru, meneladan apa yang menjadi ajaran dan melakukan dengan sepenuh hati. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melanjutkan permenungan kita dalam Injil hari ini, di mana ahli Taurat bertanya kepada Tuhan, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh kehidupan kekal? Tuhan mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu. Jadi kembali bahwa setiap orang yang merindukan, mengharapkan kehidupan kekal, kembali mencintai Sang Pencipta dari kita semua. Mencintai Allah. Mencintai Allah bukan setengah-setengah. Dikatakan tadi, dengan segenap jiwamu, segenap kekuatan dan segenap budimu. Apakah kita sudah melakukan itu, saudara-saudara kasih? Barangkali kita belum sampai segenap. Barangkali kita hanya seperempat, karena waktu kita habiskan untuk urusan-urusan duniawi saja. Belum memprioritaskan ya untuk Tuhan. Anda pergi ke gereja saja belum rajin. Anda pergi ke gereja saja masih merasa terlalu lama untuk mengikuti Ekaristi. Anda mengikuti doa-doa di lingkungan ada yang jarang. Anda berdoa pribadi juga kadang-kadang. Maka kalau saya katakan mungkin kita baru seperempat, belum sepenuhnya untuk mencintai Tuhan. Maka saudara-saudara kasih, ini diingatkan bagi kita, siapa yang ingin memperoleh kehidupan kekal adalah mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dan segenap seluruh hidup kita ini. Hal yang kedua yang diajarkan oleh Tuhan adalah juga mencintai sesama. Dari mencintai Tuhan itu juga orang mengatakan sulit karena tidak nampak, tidak kelihatan. Tetapi mencintai Tuhan dalam diri manusia pun kita juga ragu-ragu apakah benar kalau kita mencintai saudara-saudara kita itu mencintai Tuhan. Kadang-kadang dalam perilaku hidup kita mencintai sesama adalah mencintai hanya yang seiman, segolongan, orang yang seagama sama. Padahal bukan seperti itu yang diajarkan oleh Tuhan. Memang orang-orang Yahudi itu mengerti sesamanya adalah kalau hanya mereka seiman, seagama, sekelompok. Sedangkan Tuhan mengajarkan berbeda. Dalam perumpamaan yang digambarkan dengan mudah, bagaimana mencintai sesama. Di mana ada seorang yang disamun ketika dalam perjalanan seorang imam dari Yerusalem ke Yeriko. Mereka melewati saja, padahal sama-sama ya orang Yahudi saya kira. Tetapi ya saya tidak tahu kenapa alasannya, hanya lewat saja. Demikian orang Lewi yang termasuk orang-orang yang ada dekat dengan bait suci, tetapi juga hanya datang dan melewati. Sedangkan dalam perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, orang Samaria yang menjadi katakan orang yang tidak berteman atau musuhnya, dan apa yang dilakukan oleh orang-orang
semacam ini yang dianggap musuhnya ini. Digambarkan tadi dalam cerita bahwa ketika orang Samaria sedang dalam perjalanan, ia melihat orang itu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Apa yang dilakukan? Yang pertama adalah ia pergi kepadanya membalut luka-lukanya. Ini tindakan yang pertama. Dia pergi, bertemu, kemudian melihat apa yang ada dalam orang yang sedang mengalami perampokan tadi, yaitu luka-lukanya. Kemudian yang dilakukan lagi adalah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Artinya merawat ini, supaya tidak infeksi. Luka-luka itu disirami dengan minyak dan anggur. Kemudian bukan hanya digeletakkan begitu saja, tapi dinaikkan, orang itu dinaikkan ke atas keledainya. Ya, tunggangannya yang dibawa ini, yang mestinya untuk dirinya, diberikan kepada orang yang sedang mendapat musibah itu tadi. Kemudian membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Luar biasa, saudara-saudara kasih. Jadi dari melihat lukanya, membalut, memberi minyak dan anggur tadi, menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian menaikkan keledai sampai pada merawatnya. Ini adalah tindakan yang sungguh-sungguh luar biasa. Padahal kalau menurut mereka, mereka adalah orang yang berbeda, katakan keyakinan. Orang Samaria dianggap orang kafir, orang yang tidak bertuhan oleh orang-orang Yahudi. Tidak sampai begitu saja, saudara-saudara kasih, tapi sampai pada dia membawa ke tempat penginapan dan mengatakan, jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Jadi rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, karena memberi uang kepada yang mempunyai penginapan, kemudian akan menggantinya bila kurang. Ini contoh. Jadi mencintai sesama, mengasihi sesama dengan setulus-tulusnya, tidak pandang suku, tidak pandang agama, tidak pandang keluarga, tapi semua, ya, bahkan musuhnya. Inilah yang dilakukan oleh orang Samaria. Jadi tidak membeda-bedakan siapa saja, dan memberikannya secara bulat hati, ya, memberikan pelayanan yang sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah. Inilah gambaran orang yang mencintai sesama. Mencintai sesama ini juga ungkapan cinta kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan sesama kita dengan sungguh-sungguh, itu juga bentuk dari cinta kita kepada Tuhan. Maka mari saudara-saudara kasih, pada hari Minggu ini kita belajar dari sabda Tuhan, supaya kita semakin hari semakin menjadi anak-anak Tuhan yang baik, karena kita juga mempunyai harapan-harapan untuk kehidupan kekal. Menjadi murid-murid yang baik karena mau memberikan diri kita kepada Tuhan dan sesama. Semoga Anda semua pada hari Minggu ini dengan sabda Tuhan ini semakin diberkati dan dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.